Ayo. Dibesarin dulu. Oke, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang bertopik korosi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, ada ketua kelompok dari kelompok 4 yaitu Kinan Algani Rehan dengan NIM 1941220011. Lalu diikuti anggotanya yaitu Muhammad Al-Rizal Diresa dengan NIM 1941220016, Mukhlisin Tinur Mahfud 1941220060, Muhammad Pradipa Rosianto 1941220059, dan yang terakhir ada Muhammad Alfian Nurdiansyah 194122001101. Selanjutnya, beberapa materi yang akan dibahas oleh kelompok 4 itu ada pengertian dari korosi, penyebab korosi, mekanisme korosi logam, polarisasi, jenis-jenis korosi menurut bentuknya, pencegahan korosi, laju korosi, serta contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Pradipa. Baik, mari kita awali dengan membahas pengertian korosi. Korosi merupakan kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Adapun proses korosi yang terjadi di samping oleh reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia yang melibatkan perpindahan elektron-elektron, entah dari reduksi ion logam maupun pengendapan logam dari lingkungan sekeliling. Selanjutnya, penyebab korosi. Peristiwa korosi berdasarkan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif atau elektroda negatif anoda, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau elektroda positif katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda, sehingga terjadilah peristiwa korosi. Korosi dapat terjadi di dalam medium kering dan juga medium basah. Yang pertama, peristiwa korosi yang terjadi di media kering, yaitu penyerangan logam besi oleh gas oksigen atau O2 atau oleh gas belerang dioksida atau SO2. Yang kedua, peristiwa korosi pada media basah. Korosi dapat terjadi secara seragam maupun secara terlokalisasi. Contohnya yaitu besi yang terendam HCl. Selanjutnya, mekanisme korosi logam. Mekanisme logam dibagi menjadi dua reaksi, yaitu yang pertama reaksi anodik dan yang kedua reaksi katodik. Yang pertama, anodik. Reaksi anodik dalam setiap reaksi korosi merupakan reaksi oksidasi suatu logam menjadi ionnya yang ditandai dengan kenaikan valensi atau pelepasan elektron. Secara umum, reaksi anodik dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan M pangkat N plus Ne, dengan N sama dengan jumlah elektron yang dihasilkan dan nilainya sama dengan valensi ion logam yang terkorosi. Untuk contohnya dapat kita lihat, yaitu yang pertama ada zinc corrosion, yang kedua ada iron corrosion, yang ketiga ada aluminium corrosion, dan yang keempat ada ferrous ion oxidation. Selanjutnya katodik. Reaksi katodik dalam setiap reaksi korosi merupakan reaksi reduksi yang ditandai dengan penurunan valensi atau penyerapan elektron. Nah, contohnya dapat kita lihat, yang pertama, yang tanpa oksigen. Lalu kedua, ada yang dengan oksigen. Yang ketiga, reduksi oksigen atau dalam kurung larutan netral atau basa pH lebih dari sama dengan 7. Selanjutnya, evolusi hidrogen.
ada reduksi ion logam, dan deposisi dalam kurung pengendapan logam. Nah, untuk reaksi katodik yang paling umum dijumpai yaitu yang tanpa oksigen dengan oksigen dan reduksi oksigen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan polarisasi dalam korosi. Polarisasi merupakan perubahan potensial dari keadaan stabil. Misalnya, dari potensial elektroda, rangkaian terbuka sebagai hasil dari aliran arus. Hal ini juga mengacu pada perubahan potensial elektroda selama elektrolisis, sehingga potensial dari sebuah anoda menjadi lebih mulia, dan bahwa katoda lebih aktif. Dibandingkan potensial masing-masing reversible, sering dilakukan dengan pembentukan lapisan pada permukaan elektroda. Polarisasi dibagi menjadi dua macam, yakni polarisasi aktivasi dan konsentrasi polarisasi. Bisa kita lihat polarisasi aktivasi. Polarisasi aktivasi adalah proses elektrokimia yang dikontrol oleh reaksi berurutan pada permukaan metal elektrolit. Polarisasi aktivasi ini mengacu pada proses elektrokimia yang dikendalikan oleh urutan reaksinya antar logam-logam. Ini mudah diilustrasikan dengan mempertimbangkan reaksi hidrogen pada seng selama korosi dalam larutan asam. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, menunjukkan secara skematik beberapa langkah yang mungkin dalam pengurangan hidrogen pada permukaan seng. Langkah ini juga dapat diterapkan pada pengurangan spesies apapun pada permukaan logam. Spesies pertama harus diserap atau menempel ke permukaan sebelum reaksi dapat berjalan sesuai dengan langkah pertama. Mengikuti langkah pertama, transfer elektron, langkah kedua, harus terjadi juga, menghasilkan penurunan spesies, seperti yang ditunjukkan pada langkah ketiga. Dua atom hidrogen menggabungkan untuk dari gelembung gas hidrogen pada langkah keempat. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Kecepatan pengurangan ion hidrogen akan dikendalikan oleh paling lambat langkah-langkah ini. Jadi ini adalah gambaran yang sangat sederhana dari pengurangan hidrogen. Banyak mekanisme telah diusulkan, yang sebagian besar adalah jauh lebih kompleks daripada yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Next. Polarisasi konsentrasi. Polarisasi konsentrasi adalah proses elektrokimia yang dikontrol oleh proses difusi elektrolit. Bisa kita lihat, bisa kita ketahui difusi itu memiliki arti sendiri, yaitu peristiwa mengalirnya atau berpindahnya zat yang ada dalam pelarut. Zat ini pada nantinya akan melakukan perpindahan dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Polarisasi konsentrasi. Polarisasi konsentrasi ini mengacu pada reaksi elektrokimia yang dikendalikan oleh difusi dalam elektrolit. Bisa kita lihat pada gambar mengilustrasikan bahwa kasus evolusi hidrogen. Di sini jumlah ion hidrogen dalam larutan cukup kecil, dan tingkat reduksi dikendalikan oleh difusi ion hidrogen pada permukaan logam. Bisa kita catat bahwa dalam hal ini pengurangan tingkat dikendalikan oleh proses yang terjadi dalam solusi massal daripada di permukaan logam. Polarisasi aktivasi biasanya adalah terjadi karena faktor pengendalian selama korosi dalam media yang mengandung konsentrasi tinggi. Misalnya asam pekat. Polarisasi konsentrasi ini umumnya mendominasi ketika konsentrasi spesies direduksi kecil, misalnya asam encer, atau larutan garam soda bisa juga. Perbedaan antara polarisasi aktivasi dan polarisasi konsentrasi. Aslinya itu polarisasi dari kedua polarisasi tersebut itu perbedaannya itu tidak bisa terlalu ditekan. Bisa tergantung karena ada tergantung pada polarisasi
reaksi reduksi, dan hasil dari efek lingkungan yang berbeda. Misalnya, setiap perubahan dalam sistem yang meningkatkan laju difusi akan mengurangi efek polarisasi konsentrasi, dan karenanya meningkatkan laju reaksi tersebut. Dengan demikian, bisa kita ambil kesimpulan, meningkatkan kecepatan atau agitasi dari medium korosif akan meningkatkan tingkat hanya jika proses katodik dikendalikan oleh polarisasi konsentrasi. Jika kedua reaksi anoda dan katoda dikendalikan oleh polarisasi aktivasi, agitasi tidak akan berpengaruh terhadap laju korosi. Bisa kita ketahui bahwa agitasi adalah merupakan pemberian gerakan tertentu sehingga menimbulkan reduksi gerakan pada bahan. Biasanya agitasi terjadi pada suatu tempat seperti bejana. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kinan. Ya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korosi menurut bentuknya. Pertama, korosi seragam atau uniform attack. Korosi terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam akan menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil logam dan homogen. Ya, ini di samping ada contoh-contoh korosi seragam. Terus kedua, korosi sumur atau pitting corrosion. Korosi sumuran adalah korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik atau area kecil dan membentuk bentuk rongga. Korosi sumuran adalah salah paling merusak dari korosi karena sulit terlihat kerusakan jika tanpa alat bantu. Ini contoh korosi sumuran pada wastafel. 3. Korosi erosi atau erosion corrosion. Korosi ini terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film. Pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Ini contoh mekanisme korosi erosi ada di kiri. Keempat, korosi galvanis atau galvanis corrosion. Galvanis atau binematalik corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berkontak secara langsung dalam media korosi. Ini contoh mekanisme korosi galvanis. Kelima, korosi tegangan atau stress corrosion. Korosi retak tegangan atau stress corrosion cracking adalah proses retak yang memerlukan aksi secara bersamaan dari bahan perusak atau karat dan berkelanjutan dengan tegangan tarik. Ini sebelahnya contoh mekanisme korosi SCC. Keenam, korosi celah atau crevice korosi. Korosi celah ialah sel korosi yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi zat asam. Ini mekanisme korosi celah ada di sebelahnya penjelasan. Ketujuh, korosi mikrobiologi.
Korosi yang terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Ini contoh korosi mikrobiologi. 8. Korosi lelah atau fatigue korosi. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi lelah logam. Ini sebelahnya contoh korosi lelah. 9. Bakteri penyebab korosi. Fenomena korosi yang terjadi dapat disebabkan adanya keberadaan dari bakteri. Jenis-jenis bakteri yang dikembangkan yaitu bakteri reduksi sulfat, bakteri oksidasi sulfurida, 3. Bakteri besi mangan oksida. Ini contoh bakterinya di sebelahnya. 10. Selective leaching corrosion. Selective leaching adalah korosi selektif dari satu atau lebih komponen dari panduan larutan padat. Ini sebelahnya mekanisme korosi selektif. 11. Korosi interdendritik atau intergranular corrosion. Intergranular corrosion kadang-kadang juga disebut interkristallin corrosion atau korosi interdendritik. Dengan adanya tegangan tarik, retak dapat terjadi sepanjang batas butir, dan jenis korosi ini disebut intergranular retak korosi tegangan atau IGSSC atau hanya intergranular stress corrosion cracking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mahfud. Suaranya. Saya akan menjelaskan pencegahan korosi. Korosi tidak dapat terjadi apabila salah satu dari oksigen atau air tidak ada. Korosi juga dapat dicegah dengan melapisi besi dengan cat, oli, dan logam yang tahan korosi. Penggunaan logam lain yang kurang aktif, timah dan tembaga sebagai pelapis pada kaleng bertujuan agar kaleng cepat hancur di tanah. Besi yang dilapisi atau dihubungkan dengan logam lain yang lebih aktif akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Di sini, besi berfungsi hanya sebagai tempat terjadinya reduksi oksigen, sedangkan logam lain berperan sebagai anoda yang mengalami reaksi oksidasi. Dalam hal ini, besi sebagai katoda terlindungi oleh logam lain. Tiga, membuat alau atau panduan logam yang bersifat tahan karat. Misalnya besi dicampur dengan logam nikel dan krom menjadi baja stainless dengan presentasi sebagai berikut. 72% besi, 19% krom, 9% nikel.
4. Pengecatan. Jembatan, pagar, dan railing biasanya dicat. Cat dapat menghindarkan kontak dengan udara dan air. 5. Pelumuran dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemuk mencegah kontak dengan air. Oli cocok digunakan untuk melindungi korosi pada bagian mesin yang berputar, karena rentan terjadi gesekan dan cepat aus. 6. Pembalutan dengan plastik. Berbagai macam barang, misalnya rak piring dan keranjang sepeda dibalut dengan plastik. Plastik dapat mencegah kontak dengan udara dan air. 7. Tin plating atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis yang disebut tin plating. Timah tergolong logam yang tahan karat, akan tetapi lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh tanpa cacat. Apabila lapisan timah ada yang rusak atau tergores, maka timah justru mendorong atau mempercepat korosi besi. Galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Pipa besi, tiang telepon, dan berbagai barang lain dilapisi dengan zinc. Berbeda dengan timah, zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh atau ada goresan. Hal ini terjadi karena suatu mekanisme yang disebut perlindungan katode. Kesembilan, kromium plating. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan perlindung yang mengkilap, misalnya pada bemper mobil. Kromium dapat memberi perlindungan yang sama dengan zinc, sekalipun terdapat lapisan kromium yang rusak. 10. Sacrificial protection atau pengorbanan anode. Magnesium adalah logam yang jauh lebih aktif, berarti lebih mudah berkarat daripada besi. Jika logam magnesium dikontakkan dengan besi, maka magnesium itu akan berkarat tetapi besi tidak. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Ke-11, inhibitor. Inhibitor adalah suatu zat kimia yang dapat menghambat atau memperlambat suatu reaksi kimia. Sedangkan inhibitor korosi adalah suatu zat kimia yang bila ditambahkan ke dalam suatu lingkungan dapat menurunkan laju penyerangan korosi lingkungan itu terhadap suatu logam. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan. Laju korosi. Jadi, apa sih laju korosi itu? Laju korosi merupakan kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Menghitung laju korosi pada umumnya, itu ada dua cara. Yang pertama, metode kehilangan berat, dan yang kedua, metode elektrokimia. Apa sih metode kehilangan berat itu? Jadi, metode kehilangan berat itu merupakan perhitungan laju korosi dengan mengukur kekurangan berat akibat korosi yang terjadi. Metode ini menggunakan jangka waktu penelitian hingga mendapatkan jumlah kehilangan akibat korosi yang terjadi. Untuk mendapatkan jumlah kehilangan berat akibat korosi, digunakan rumus sebagai berikut. Di sini CR sama dengan W dikalikan K per D dikali AS dikali T, di mana CR itu merupakan laju korosi atau corrosion rate, satuannya MPY, lalu W yaitu weight loss atau kehilangan berat, satuannya gram, K itu merupakan faktor konstanta, D merupakan densitas spesimen dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3. AS itu merupakan luas penampang dalam satuan sentimeter kuadrat. Dan T itu merupakan exposure time atau jam. Jadi di metode kehilangan berat ini itu sama seperti mengukur kembali gitu berat awal dari benda yang akan diuji atau objek yang ingin diketahui laju korosi yang terjadi.
Nah, di sini kan diketahui metode ini bila dijalankan dalam waktu yang lama. Itu dapat dijadikan acuan terhadap kondisi tempat objek diletakkan atau dapat diketahui seberapa korosif daerah tersebut. Selanjutnya, metode elektrokimia. Apa sih metode elektrokimia itu? Jadi, metode elektrokimia merupakan metode mengukur laju korosi dengan mengukur beda potensial objek hingga didapat laju korosi yang terjadi. Metode ini mengukur laju korosi pada saat diukur saja di mana memperkirakan laju tersebut dengan waktu yang panjang. Memperkirakan walaupun hasil yang terjadi antara satu waktu dengan waktu lainnya berbeda. Kelemahan metode ini adalah tidak dapat menggambarkan secara pasti laju korosi yang terjadi secara akurat karena hanya dapat mengukur laju korosi hanya pada waktu tertentu saja. Hingga secara umur pemakaian maupun kondisi untuk dapat ditreatment tidak dapat diketahui. Metode elektrokimia ini menggunakan rumus yang didasari pada hukum Faraday, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. CR sama dengan K dikalikan A I per ND, di mana CR itu laju korosi atau corrosion rate, dan K itu konstanta faktor sama seperti yang tadi. Lalu A merupakan atomic weight of metal atau bahasa Indonesianya itu berat atom dari logam. I itu merupakan current density atau arus densitas. Di satuannya itu mikro A per centimeter kuadrat. N itu merupakan number of electron loss atau angka elektron yang hilang. Lalu D itu density. Itu satuannya gram per centimeter pangkat 3. Jadi di metode ini menggunakan perbandingan dengan meletakkan salah satu material dengan sifat yang korosifnya itu sangat baik dan bahan apa yang akan diuji. Nah, dari situ nanti terlihat beda potensialnya. Lanjut. Selanjutnya contoh soal dan pembahasan. Soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Tabung yang berisi paku paling lambat mengalami korosi adalah, nah di sini kita lihat dulu. Pada gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, itu memiliki kesamaan, yaitu agar-agar berindikator. Yang beda apanya? Yang beda itu adalah gulungan kawatnya. Pada gambar pertama, di sini dilihat gulungan kawatnya itu yaitu terbuat dari Cu. Lalu yang kedua, gambar kedua, itu gulungannya terbuat dari aluminium foil. Gambar ketiga, gulungannya terbuat dari plat Zn. Yang keempat, gulungan pita magnesium. Dan yang kelima, itu gulungan plat Sn. Nah, untuk cara menyelesaikan soal ini itu dapat digunakan deret volta. Jadi deret volta itu ada susunannya, dimulai dari kiri ke kanan, yaitu ada K, BA, CA, NA, MG, AL, MN, ZN, FE. Nah, ingat FE ini berada pada di tengah. FE, lalu selanjutnya ada NI, SN, PB, HCU, HG, AG, PT, dan AU. Nah, dapat dilihat di sini di pembahasan, itu sudah terlihat deret volta untuk menentukan tingkat korosi besi. Nah, pada soal tadi, ini Fe berada di tengah. Itu yang warna biru, itu zat yang digunakan pada percobaan soal tadi. Di situ dapat lihat ada Mg, Al, Zn, Sn, dan Cu. Nah, di sini kan dilihat semakin ke kiri itu nilai oksidasi itu semakin tinggi, sedangkan semakin ke kanan itu nilai reduksinya semakin tinggi. Di sini logam yang digunakan, di sini yang ke sebelah kanan itu ada Sn dan Cu yang digunakan pada percobaan tadi. Nah, Sn dan Cu itu mengalami reduksi kan ya. Berarti dia bersama udara mengalami reduksi, sedangkan pakunya tersebut akan mengalami oksidasi, sehingga di sini paku itu akan mengalami korosi lebih cepat. Sedangkan yang di bagian ke kiri oksidasi, Mg, Al, dan Zn. Nah, di sini yang mengalami oksidasi ada gulungan kawat tadi dan paku. Dan udara kan mengalami reduksi ya. Nah, berarti yang mengalami oksidasi ini paku yang dililiti oleh
zat-zat yang mengalami oksidasi itu akan zat tersebut yang akan mengalami korosi lebih dulu dibandingkan paku tersebut. Maka semakin ke kiri semakin lama mengalami oksidasinya. Dapat dilihat yang paling kiri itu ada Mg, magnesium. Maka dapat disimpulkan bahwa Mg lah itu jawabannya. Selanjutnya, soal 2 akan dijelaskan oleh Saudara Pradipa. Mohon maaf, Saudara Mahfud. Soal 2. Perlindungan korosi yang paling tepat dilakukan untuk melindungi logam pada bagian mesin yang berputar adalah, jawabannya adalah D, melumuri dengan oli. Mengapa jawabannya D? Karena bagian mesin yang berputar rentan terjadi gesekan dan cepat aus. Oleh karena itu, perlindungan korosi yang paling efektif adalah dengan memberi oli, bukan dengan cara dicat, dibuat paduan logam, perlindungan katodik, apalagi dibalut dengan emas, karena itu sangat tidak efektif. Jadi perlindungan korosi yang paling tepat pada bagian mesin yang berputar adalah melumuri dengan oli. Selanjutnya soal 3 akan dibahas oleh Saudara Pradipa. Ya, pada soal 3 diketahui hasil percobaan tentang korosi besi yaitu sebagai berikut. Nah, di situ terdapat gambar ada 4 tabung yang berisi larutan yang berbeda-beda. Nah, untuk soalnya, berdasarkan data tersebut, urutan terbentuknya korosi yang paling cepat adalah, yaitu jawabannya adalah B, 2, 1, 4, 3. Mari kita lihat di pembahasannya. Nah, paku yang akan mengalami korosi yang paling cepat yaitu paku yang berada pada tabung dengan urutan yang pertama, yaitu tabung 2, yang mana berisi larutan H2SO4 karena bersifat asam. Kita tahu pH kurang dari 7 akan mempercepat terjadinya reaksi korosi karena adanya reaksi reduksi tambahan dari ion H+ yang berasal dari asam. Nah, selanjutnya yaitu tabung nomor 1, tabung yang mengandung air. Karena air mengandung banyak oksigen terlarut yang mempercepat terjadinya korosi. Selanjutnya yaitu tabung nomor 4, yaitu tabung yang mengandung air yang dididihkan karena jumlah oksigen terlarut dalam air menjadi sedikit. Dan yang terakhir, tabung nomor 3, yaitu tabung yang mengandung CaCl2 dan udara kering. Kristal CaCl2 anhidrat berfungsi sebagai media yang dapat menyerap uap air yang ada di udara sehingga memperkecil kontaknya dengan paku. Maka jawabannya adalah B. Itu soal keempat itu akan dijelaskan oleh Saudara Kina. Oke, soal nomor 4. Diketahui Fe12 aqueous ditambah 2 elektron akan menjadi Fe solid. Ya, itu diketahui elektronegatifnya adalah min 0,44 volt. Yang kedua, Ni2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Ni solid. Diketahui elektronegatifnya adalah min 0,25 volt. Ketiga, Mg2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Mg solid. Diketahui elektronegatifnya min 2,37 volt. Yang keempat, Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Cu solid. Diketahui elektronegatifnya adalah plus 0,34 volt. Yang kelima, Ag plus aqueous ditambah elektron menjadi Ag solid. Diketahui elektronegatifnya plus 0,80 volt. Yang keenam, Pb2 plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi Pb solid. Diketahui elektronegatifnya min 0,13 volt. Nah, yang ditanyakan adalah logam yang dapat
melindungi besi dari perkaratan dengan perlindungan katodik adalah Mg. Ya, ini prinsipnya sama kayak nomor 1 di soal pembahasan nomor 1. Yaitu prinsip pelindungan katodik adalah dengan menghubungkan logam besi dengan logam yang lain berpotensial reduksinya lebih kecil dibandingkan dengan besi, sehingga besi mengalami reduksi dan bertindak sebagai katoda, sedangkan logam yang lain mengalami oksidasi dan bertindak sebagai anoda. Untuk soal kelima itu akan dijelaskan oleh Saudara Alfian. Soal nomor 5. Spesimen baja karbon rendah dengan ukuran 0,2 meter kali 0,1 meter kali 0,03 meter. Dipaparkan pada lingkungan industri kimia. Dalam waktu 1 minggu, setelah dilakukan produk korosinya dihilangkan. Ternyata berat spesimen tersebut berkurang sebanyak 0,0006 kg atau 6 kali 10 pangkat min 4. Ditanya, hitunglah laju korosi dari spesimen tersebut. Bisa kita jawab, diketahui dimensi spesimen baja karbon rendah berbentuk balok, yaitu panjangnya 0,2 meter dan lebarnya 0,1 meter dan tingginya 0,03 meter. Exposure time atau kurun waktu sama dengan 1 minggu. 1 minggu sama dengan 168 jam. Weight loss, yaitu berat spesimen yang berkurang 0,0006 kg atau 0,6 gram. Densitas baja karbon, yaitu 7,86 gram per cm kubik. Dilihat dari dimensinya, ini berbentuk balok. Jadi sebelum kita mencari laju reaksi, kita harus mengetahui luas penampang dari dimensi tersebut. Jadi kita mencari luas penampang dari balok. Yang rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Bisa kita dapat luas penampang dari balok tersebut yaitu 0,058 meter kuadrat. Bisa kita pindah ke sentimeter kuadrat yaitu 580 cm kuadrat. Kita sudah mendapatkan luas penampang dari balok tersebut. Maka kita bisa melanjutkan mengerjakan ke laju reaksi, laju korosi dari spesimen tersebut. Diketahui rumus laju reaksi, bisa kita lihat dalam slide yang dibahas oleh Aldi di slide nomor 35. Minta tolong. Minta tolong di slide 35. Nah, di slide 35 ini laju korosi disimbolkan CR. Ini didapatkan rumus sama dengan K dikali A kali I per N kali D. K sendiri yaitu konstanta faktor. Dan A adalah automatic weight of metal. Per N sendiri itu number of electron loss, elektron yang hilang, dan D itu density atau ketetapan. Jadi bisa kita masukkan nilai-nilainya terhadap rumus tersebut. Kembali ke slide. Jadi laju korosi dalam milimeter per tahun yaitu 0,6 dikali 8,76 kali 10 pangkat 4 per 7,86 kali 580 cm kuadrat dikali 168 jam. Bisa kita dapatkan nilai
0,0686 mm per tahun. Jadi laju korosi dari spesimen tersebut yaitu ini 0,0686 mm per tahun. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menjelaskan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.